Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 1. Melanjutkan cerita sebelumnya. 3 jam kemudian, langit penuh bintang dan bulan yang cerah terbenam di langit. Kota Peritongtian, mansion Tuan Kota. Tuan Kota Ouyang Duantian, berdiri dengan cemas di luar aula yang megah, menatap ke langit, matanya mengungkapkan warna kerinduan yang mendalam. Kian, putri ayah tersayang, belum melihatmu selama lebih dari 50 tahun, bagaimana kabarmu sekarang? Suara mendesing. Pada saat ini, seorang lelaki tua jatuh dari langit dan jatuh di depan Ouyang Duantian. Pengunjung itu tidak lain, tetapi pengurus rumah tangga tua yang kembali dari jurang pemakan jiwa, Ouyang Fu. Saat ini, wajah tua Ouyang Fu dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan Kota, kabar baik, kabar baik. Ouyang Duantian menghela nafas, menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa bagus beritanya, itu membosankan di hati penguasa kota ini. Tuan, apa yang dikatakan budak tua itu adalah bahwa budak tua itu telah bertemu dengan wanita muda itu. Kata Ouyang Fu. Apakah kamu melihat Kian? Ouyang buru-buru menarik Ouyang Fu ke aula. Segera, dengan lambaian tangan kanannya, penghalang insulasi suara diatur ketika kekosongan di permukaan seluruh aula sedikit bergetar. Nada bicara Ouyang Duantian penuh dengan keraguan, apakah kamu benar-benar bertemu Nona? Alasan mengapa dia mempertanyakan nada suaranya adalah karena dia tidak memberitahu Ouyang Fu tentang perubahan wajah putri Ouyang. Bagaimana dia tahu? Ketika Ouyang bingung, Ouyang Fu berkata dengan jujur, Tuan, ketika budak tua itu di dalam juang pemakan jiwa, aku diteriaki oleh seorang wanita asing. Gadis yang tidak dikenal itu menyebut dirinya Xian. Dia ternyata adalah nama samaran dari nona muda itu setelah dia mengubah wajahnya. Setelah mendengar pidato tersebut, Ouyang percaya bahwa Ouyang Fu memang telah melihat putrinya. Dia buru-buru mendesak, Kian, bagaimana kabarnya sekarang? Katakan padaku, apa yang dia katakan padamu? Ouyang Fu tersenyum hormat dan berkata, Tuan, Nona bertanya tentang situasi Anda saat ini, dan budak tua itu mengatakan yang sebenarnya. Wanita muda itu mengetahui bahwa setelah janji 100 tahun Anda dengan Kaisar Abadi ke-9, dia meminta budak tua itu untuk memberitahu Anda bahwa dia akan kembali dan menikahi Kaisar Abadi ke-9. Setelah mendengarkan, Ouyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, anak konyol ini, sejak dia pergi, dia tidak akan pernah kembali. Putri, bahkan jika aku mati sebagai ayah, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikahi Kaisar Abadi anjing. Pada saat ini, Ouyang Fu tampak bersemangat dan berkata, Tuan, budak tua itu akan memberitahu Anda kabar baik lainnya. Apakah Anda tahu bahwa Nona sekarang adalah tingkat ke-7 ranah Raja Kaisar? Apa? Tingkat ke-7 Raja Kaisar? Ouyang Duantian menatap lebar dan berseru tak percaya, bagaimana ini mungkin? Ketika dia pergi, dia hanya tingkat ke-12 ranah Kaisar. Bagaimana dia bisa menerobos ranah terus-menerus dalam waktu yang singkat? Tuan Kota, wanita muda itu memang Raja Kaisar tingkat ke-7. Ouyang Fu berkata, menurut wanita muda itu, alasan mengapa dia dapat meningkatkan levelnya adalah karena teman-temannya. Teman? Kapan dia punya teman? Ouyang Duantian mengerutkan kening. Juga, apakah temannya laki-laki atau perempuan? Apa identitasnya? Ouyang Fu memikirkannya dan berkata dengan jujur, teman Nona adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan kekuatan tingkat ke-5 Raja Kaisar. Adapun identitasnya, budak tua itu tidak tahu. Pria apa? Ouyang Duantian sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tampak ketakutan dan berkata, kebanyakan pria di dunia itu bejat. Kian orang-orangnya sederhana. Apa yang harus saya lakukan jika dia ditipu oleh seorang pria? Ouyang Duantian berbalik dengan tergesa-gesa. Tuan, jangan khawatir. Ouyang Fu menghibur, Nona muda pintar. Dia akan melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, Ouyang terkejut di mana-mana dan tampak khawatir dan berkata,
gadis ini tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa mengikuti seorang pria ke tempat berbahaya di jurang pemakan jiwa? Ketika Ouyang Duantian menjadi semakin khawatir, seorang yaken bernama Wang Bo datang keluar aula dan membungkuk dan berkata, "Tuan Kota, manajer mansion Kaisar Abadi ke-9, datang dan berkunjung." Ouyang Duantian menarik napas dalam-dalam, begitu. "Bawa manajer Fang ke aula VIP dulu. Tuan Kota akan tiba nanti." Sesaat kemudian, aula VIP. "Oh, manajer Fang, apa yang membawamu ke sini?" Ouyang berjalan ke aula VIP dengan senyum putus asa dan tersenyum pada seorang lelaki tua bungkuk berusia 90-an di kursi giok. Orang tua yang bengkok itu adalah kepala pengurus rumah Kaisar Abadi ke-9, Fang Wuqi. Fang Wuqi memeluk tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Ada dua hal yang harus dilakukan manajer kita hari ini. Hal pertama adalah Kaisar Abadi memerintahkan lelaki tua itu untuk bertanya kepadaku tentang keberadaan putrimu. Hal kedua adalah Wan Baoshan, yang menjaga formasi besar para dewa surga yang terperangkap, dan bahkan puluhan ribu tentara abadi dari rumah abadi 9 surga, dibantai oleh satu pria dan satu wanita." Kaisar Abadi sangat marah dan ingin penguasa kota dari 10 kota abadi pergi ke rumah Kaisar Abadi dan berbicara tentang bagaimana menangkap seorang pria dan seorang wanita yang menantang rumah Kaisar Abadi. Setelah mendengar ini, Ouyang pertama-tama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Manajer Fang, saya benar-benar minta maaf. Tuan Kota belum menemukan Qian. Tuan Kota Ouyang, kamu harus cepat." Fang Wuqi berkata dengan sungguh-sungguh, "Begitu janji itu tiba, jika Anda belum menemukan anak Anda, saya khawatir rumah Tuan Kota Anda akan benar-benar hancur." Ouyang mencibir pada kata-kata Fang Wuqi yang tampaknya peduli. Tapi dia tahu bahwa tidak ada warna merah di sini. Orang-orang seperti namanya tidak tahu malu. Dia tahu lebih jelas bahwa Fang Wuqi adalah penjahat serius yang bergantung pada kekuatan anjing. Orang ini sangat sopan pada dirinya sendiri, atau karena dia tahu bahwa dia mungkin adalah ayah mertua dari Kaisar Abadi ke-9. Memikirkan hal ini, Ouyang memeluk tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda. Tuan Kota ingin Anda memberitahu Tuan Kaisar Abadi bahwa Tuan Kota akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Qian. Setelah itu, Ouyang berkata dengan aneh, "Oh, ngomong-ngomong, manajer Fang, siapa pria dan wanita itu? Beraninya mereka membunuh Wan Baoshan?" Fang Wuqi berkata, "Saya tidak tahu. Manajer hanya tahu bahwa nama pria itu adalah Tan Yun, nama wanita itu adalah Qian, dan saya tidak tahu apa-apa lagi." "Qian." Ouyang terkejut dan berkata pelan, "Manajer Fang, apakah Anda memiliki foto Tan Yun dan Qian? Jika ya, penguasa kota mungkin mengenali keduanya dengan melihatnya." "Memang ada potret." Fang Wuqi membalik dengan tangan kanannya, dan gulungan gambar muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Ouyang Duantian. Saat Ouyang Duantian membuka gulungan itu dengan rasa ingin tahu, tubuhnya itu tiba-tiba bergetar, tetapi dia melihat putri dalam potret itu berdiri berdampingan dengan seorang pria tampan berjubah putih. "Tuan Kota Ouyang, melihatmu, apakah kamu mengenali keduanya?" Fang Wuqi bertanya. "Tidak, penguasa kota tidak mengenal mereka." Ouyang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Penguasa kota hanya merasa bahwa wanita bernama Qian ini tampaknya telah bertemu di suatu tempat, tetapi aku tidak dapat mengingatnya." Dengan itu, Ouyang menyerahkan gulungan itu kepada Fang Wuqi. Kedua orang ini benar-benar berani. Mereka berani membunuh Wan Baoshan. Iya, mereka benar-benar berani. Mereka secara terbuka menentang rumah Kaisar Abadi. Fang Wuqi berkata, "Selain itu, pria dan wanita ini membunuh Tuan Muda, Tuan Kedua dan Tuan Ketiga Kota Abadi Mosan. Pada saat yang sama, dia juga membunuh Bai Xiao, putra ketiga Xiao Xiancheng dan Grand Marshal. Masalah ini telah menimbulkan sensasi di semua kota besar. Apakah ada hal seperti itu?" Ouyang mengerutkan kening. "Itu benar sekali." Cahaya dingin di mata berlumpur Fang Wuqi keluar. "Tunggu, pria dan wanita anjing akan ditangkap oleh Kaisar Abadi cepat atau lambat, dan kemudian mereka akan dieksekusi di depan umum. Oke, Tuan Kota Ouyang, manajer ini harus kembali ke rumah abadi 9 surga. Tuan Ouyang, sampai jumpa setengah bulan lagi." Kemudian,
Setelah melihat Fang Wuqi pergi sambil tersenyum, Ouyang berganti seluruh wajahnya dan memerah karena marah. Apakah Qian gila? Bagaimana dia bisa bergaul dengan Tan Yun? Qian tidak bersalah dan baik hati. Dia pasti ditipu oleh Tan Yun, jadi dia mengalami bencana yang mengerikan. Tidak, aku harus menemukan Qian dan tidak akan pernah membiarkan dia bersama pria itu lagi. Setelah raungan, Ouyang Duantian berkata dengan tajam, pengurus rumah tangga tua. Bawahan ada di sini. Dengan suara hormat, Ouyang Fu keluar dari udara tipis dari sisi Ouyang. Ouyang Duantian dan berkata dengan suara yang dalam, setengah bulan kemudian, Kaisar Abadi ke-9 meminta 10 penguasa kota teratas kita untuk pergi ke mansion Kaisar Abadi. Tujuannya pasti agar seluruh dunia Abadi ke-9 mengejar dan membunuh Tan Yun dan Qianxian. Pengurus rumah tua, ambil orang elit mansion kami dan lihat sepanjang pegunungan Xianhai. Pastikan untuk menemukannya di depan orang-orang dari 9 Kaisar Abadi dan penguasa kota lain. Nona, bawa Nona kembali padaku. Mendengar pidato itu, Ouyang Fu membungkuk dan berkata, aku menurutimu, aku akan mulai sekarang. Pada saat ini, Ouyang benar-benar marah. Menurutnya, pasti pemuda bernama Tan Yun yang membuat bingung putrinya. Kalau tidak, bagaimana putrinya yang baik bisa membuat masalah besar seperti itu? Bintang-bintang berubah, setengah bulan kemudian. Di puncak dunia abadi ke-9, ada lautan bunga yang tak ada habisnya, ribuan bunga, dan keharuman yang tak terbatas. Di langit di atas lautan bunga yang dikelilingi oleh keabadian, sebuah rumah putih besar ditangguhkan, yang mengejutkan. Rumah itu sangat besar sehingga memiliki radius 30 juta sen. Rumah putih yang penuh kesucian dan tidak dapat diganggu-gugat ini adalah rumah Kaisar Abadi di mana penguasa dunia abadi Hongmeng tinggal. Rumah Kaisar Abadi, aula diskusi. Di perjamuan di aula utama, duduk Kaisar Abadi ke-9 Fang Rulong. Di kursi berikutnya, ada 10 pria. 10 orang adalah penguasa dari 10 kota abadi. Saat ini, suasana di aula itu menindas, dan wajah Fang Rulong bahkan lebih mengerikan. Fang Rulong menarik napas dalam-dalam, melirik 10 pemimpin kota teratas dan berkata dengan tegas. Selama ribuan tahun, tidak pernah ada orang di dunia peri surga 9 yang berani membunuh bawahanku. Namun, Wan Baoshan, jenderal dari rumah Kaisar Abadi, dan puluhan ribu tentara abadi dari rumah Kaisar Abadi dibunuh oleh Tan Yun dan Qianxian. Tan Yun juga memberitahu ratusan makhluk abadi di jurang pelahap jiwa untuk memberitahu Kaisar Abadi tentang hal itu. Ini benar-benar keterlaluan, provokasi terbuka terhadap Kaisar Abadi. Fang Rulong sangat marah dan berkata tanpa ragu, Anda masing-masing penguasa kota bertanggung jawab atas jutaan kota abadi, besar dan kecil. Mulai sekarang, semua penguasa kotamu harus mengirim perintah ke semua kota di bawah yurisdiksimu, dan menangkap Tan Yun dan Qianxian untukku bagaimanapun caranya. Ingat, hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Mendengar pidato itu, 10 pemimpin kota teratas tiba-tiba bangkit dan berkata dengan satu suara, bawahan, dengarkan dengan jelas. Ya, Fang Rulong mengangguk, memandang Ouyang dan berkata, apakah putrimu ditemukan? Laporkan kembali ke Tuan Kaisar Abadi. Ouyang berbisik, saya belum menemukannya. Tetapi Tuan Xiandi, jangan khawatir. Ketika perjanjian akan datang, bawahan saya akan menemukan Qian. Jangan khawatir, haha, Kaisar Abadi ini tidak perlu diyakinkan. Fang Rulong berkata dalam transmisi suara, ketika janji 100 tahun datang, saya ingin Anda mengenakan Nona Qian pada saya dan mengirimi saya gaun pengantin ke Jiutianxian Mansion. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, maka, saat itu, Xiu menyalahkan Kaisar Abadi atas hatinya yang kejam. Kamu tidak hanya akan mati, kamu juga tidak akan tinggal di rumah Tuan Kota Abadi Tongtian. Setelah mendengarkan, Ouyang menahan amarahnya dan berkata, bawahan mengerti. Pada saat ini, Fang Rulong memandang 10 pemimpin kota teratas dengan tatapan bermartabat dan berkata, kalian 10, siapa yang bisa menangkap Tan Yun dan Qianxian lebih dulu? Kaisar Abadi memiliki banyak hadiah. Mundur. Setelah kembali ke rumah tuan kota masing-masing,
10 tuan kota mengirim utusan untuk memberi perintah kepada tuan kota jutaan kota abadi di bawah yurisdiksi mereka untuk menangkap Tan Yun dan Qian Xian. Ketika berita itu mencapai ribuan pemimpin kota secara pribadi memimpin tentara dan mulai mencari dan menangkap. Dalam 6 bulan berikutnya, nama Tan Yun dan Qian Xian dan 99% makhluk abadi di dunia abadi Hongmeng ke-9 diketahui. Adapun abadi yang tersisa, karena mereka tinggal di daerah yang sangat terpencil dari kota abadi, berita itu belum sampai ke telinga mereka. Tidak ada keraguan bahwa pembunuhan puluhan ribu tentara abadi Mansion Kaisar Abadi oleh Tan Yun dan Qian Xian telah menimbulkan sensasi di dunia abadi ke-9. Sekarang, semua kota di dunia abadi dipenuhi dengan pemberitahuan buronan Tan Yun dan Qian Xian. Pada pemberitahuan, penampilan Tan Yun dan Qian Xian tergambar dengan jelas. Laki-laki, Tan Yun. Perempuan, Qian Xian. Mereka melakukan kejahatan keji. Mereka membantai tentara abadi dan jenderal dari rumah abadi ke-9. Mereka yang memberikan petunjuk akan diberi hadiah. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Qian Xian terus terbang di atas pegunungan Xianhai sambil mengobrol berdampingan. Sekarang mereka telah terbang selama 1,5 tahun, dan mereka masih memiliki lebih dari 1 tahun dan 5 bulan untuk mencapai laut di luar pegunungan. Tahun telah mengalir. Setelah 1,5 tahun, ketika mencari Tan Yun dan Qian Xian di kota-kota besar abadi, kedua abadi telah daerah terpencil paling utara, Laut Abadi 9 Surga. Wow! Diterumbu di tepi laut, Tan Yun dan Qian Xian jatuh dengan nyaman, meniup angin laut yang segar, ombak biru, memukul di pantai, lapisan kabut air, muncul di bawah sinar matahari. Tan Yun memberitahu semua orang di Menara Lingqiao bahwa jika Anda ingin melihat pemandangan yang indah, Anda bisa keluar. Jadi, selain Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuankui dan Guan Xuankong, mereka masih tertutup dan tidak tertarik dengan pemandangan yang indah. Su Bing, Yu Qin, Si Yao, Meng Yi, Si Nying, dan sebagainya, semua keindahan terbang keluar dari Menara Lingqiao muncul di bebatuan berbatu di pantai. Wanita menyukai kecantikan, sama seperti mereka mencintai kecantikan, adalah kodrat wanita. Kakak ipar, kemana kita akan pergi? Sue Zian seperti Dewi Zixia. Roknya terbang dan jatuh di samping Tan Yun, tertawa. Tan Yun berkata sambil tersenyum, selanjutnya, kita akan pergi ke Pulau Wan Chong Yun, pulau terindah di Laut Abadi. Pemandangannya lebih indah dari sini. Sue Zian menunjukkan warna kerinduannya di matanya yang indah. Tentu saja, nada bicara Tan Yun pasti. Lalu Tan Yun berkata sembarangan, sekarang aku khawatir kita telah dikejar dan dibunuh oleh kota-kota besar abadi di dunia abadi ke-9. Ini adalah daerah terpencil di utara dunia abadi ke-9. Sangat sulit bagi mereka untuk menemukan kita. Jadi, selanjutnya, kita akan tiba di Pulau Wan Chong Yun, lalu menikmati pemandangan dan retret.